Apa udah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 13 ada aku sebagai Farel Manuel Farel Manuel Lim dengan NIM 20241027 dengan teman saya. Perkenalkan nama saya Dona Sofia Sir dengan NIM 224023. Di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi kinerja dan desentralisasi. Di sini ada topik outline-nya. Yang pertama itu ada definisi evaluasi kinerja dan desentralisasi. Baru yang kedua itu ada menghitung dan menjelaskan ROI. Baru yang ketiga itu menghitung laba, residu, dan EVA. Baru yang keempat itu ada menjelaskan peran harga transfer dalam perusahaan terdesentralisasi. Dan yang kelima itu ada menjelaskan balance scorecard dan pengukuran efisiensi manufaktur. Jadi di sini yang pertama ada definisi evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja ini adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja individu, tim atau organisasi. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan. Nah, ada tiga tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama itu ada menilai kinerja, baru yang kedua itu ada pengembangan karyawan, dan yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Nah, di sini itu ada tiga metode evaluasi kinerja. Itu yang pertama itu balance scorecard, yang kedua itu ada KPI atau Key Performance Indicators, dan yang ketiga itu ada umpan balik 360 derajat. Baru yang selanjutnya ada desentralisasi. Nah, desentralisasi ini adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari manajemen puncak ke tingkat manajerial yang lebih rendah dalam organisasi. Artinya itu pengambilan keputusan yang tidak hanya terpusat dari manajemen pusat, tetapi diberikan kepada unit-unit atau divisi yang lebih kecil, seperti cabang, departemen, atau manajer lini. Terus apa sih alasan perusahaan melakukan desentralisasi? Yang pertama itu ada kemudahan pengumpulan dan penggunaan informasi lokal. Baru yang kedua itu ada fokus manajemen pusat. Baru yang ketiga itu ada pelatihan dan motivasi manajer segmen. Dan yang keempat itu ada peningkatan persaingan ekspos segmen terhadap kekuatan pasar. Baru yang selanjutnya itu kedua itu ada menghitung dan menjelaskan ROI. Di sini tuh definisi ROI itu merupakan rasio keuntungan dan juga kerugian dari suatu investasi yang kemudian dibanding dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Sederhananya itu ROI itu sebagai persentase profit yang dapat diperoleh dari total jumlah aset yang diinvestasikan. Nah, ROI di sini juga digunakan untuk menghitung berapa dana yang diperlukan untuk investasi. Misalnya itu seperti apabila investor ingin menanamkan modal, maka presentasi ROI itu dapat digunakan untuk meyakinkan para investor supaya mau berinvestasi. Itu ada dua faktor yang mempengaruhi ROI. Yang pertama itu ada tingkat perputaran aktiva operasi atau operating access. Itu aktiva yang dihitung di sini sebagai yaitu yang berguna untuk kegiatan operasional atau disebut dengan operating asset. Misalnya seperti bangunan, peralatan, uang, sampai aset yang tidak berwujud seperti hak paten. Sedangkan aset yang berupa investasi dan sejenisnya yang tidak langsung berdampak pada operasional bukan merupakan operating asset. Baru itu yang kedua itu ada profit margin. Nah, profit margin ini bisa diartikan sebagai rasio antara laba bersih dengan penjualan bersih, yang artinya kedua variabel itu dihitung tidak termasuk ke dalam beban pajak atau jenisnya. Dengan profit margin ini akan bisa diketahui besar efisiensi sebuah perusahaan. Baru nextnya ada kegunaan dan kelemahan ROI atau kelebihan dan kelemahannya ROI. Yang pertama itu di kegunaannya. Yang pertama itu ada evaluasi kinerja. ROI itu bisa memudahkan manajer dalam menilai seberapa efektif investasi yang dilakukan. Baru yang kedua itu
pengambilan keputusan. Itu tuh membantu dalam memilih proyek atau divisi yang memberikan pengembalian terbaik. Baru yang ketiga itu ada perbandingan investasi yang memberikan perbandingan antara berbagai investasi yang menentukan mana yang lebih menguntungkan. Berarti Indonesia ada kelemahannya Roy. Nah, di sini tuh Roy punya 3 kelemahan. Yang pertama itu fokus jangka pendek. Itu tuh dapat mendorong keputusan yang menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi merugikan dalam jangka panjang. Terus yang kedua itu tidak mempertimbangkan resiko. Roy itu tidak memperhitungkan risiko terkait dengan investasi sehingga memberikan gambaran yang menyesatkan gitu. Baru yang ketiga itu ada perbandingan yang sulit. Roy itu sulit dibandingkan antar divisi atau perusahaan yang dengan struktur biaya dan investasinya yang berbeda. Baru itu ada rumusnya Roy. Nah, itu salah satu cara untuk menghitung laba operasi dengan aset yang digunakan adalah dengan menghitung imbal investasi atau ROI yang merupakan laba yang diperoleh dari setiap dolar investasi. ROI itu adalah ukuran kinerja yang paling umum digunakan. Nah, di sini ada dua cara. Yang cara pertama itu ada ROI sama dengan laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Baru yang kedua itu ada operasi aset. Yang selanjutnya itu ada operasi aset rata-rata sama dengan aset awal ditambah aset akhir dibagi 2. Baru yang cara kedua itu ROI sama dengan margin dikali perputaran. Di sini next ada contoh soalnya. Diketahui di sini ada divisi berat dari Kelimar Company yang memperoleh laba operasi tahun lalu seperti ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama itu ada penjualannya itu $480.000. Baru itu beban pokok penjualan. Disclaimer ya teman-teman, yang di dalam kurung ini juga dolar juga. Itu ada $222.000. Terus yang ketiga itu ada laba bruto, itu sekitar itu $258.000. Baru ada penjualan dan beban administrasi itu $210. Baru yang keempat itu ada laba operasi, itu sekitar $48.000. Nah, di sini ada di awal tahun nilai aset operasi itu sebesar $277.000 dan di akhir tahun itu nilai aset operasinya itu $323. Nah, yang diminta di situ ada yang pertama itu kita disuruh ngitung aset operasi rata-rata, baru yang kedua itu marginnya, baru yang ketiga itu perputaran, dan yang keempat itu imbal hasil investasinya. Baru di sini ada contoh jawabannya. Yang pertama itu kita disuruh ngitung aset operasi rata-rata. Tadi kan di situ kan rumusnya aset awal ditambah aset akhir baru dibagi 2. Jadi itu di situ aset awal itu ada $277 ditambah $323 dalam kurung kan, baru dibagi 2. Nah, jadi di situ kita bakal ngitung yang di dalam kurungnya. Itu setelah di aset awal ditambah aset akhir itu jadinya $600.000 baru dibagi 2, totalnya $300.000. Baru kita disuruh hitung marginnya. Jadi rumus margin itu sama dengan laba operasi dibagi penjualan. Jadi di situ laba operasinya kan di sini kan ada $48.000 dibagi penjualannya itu ada $480.000. Itu sekitar 0,10 atau 10%. Baru nextnya di step selanjutnya kita disuruh ngitung perputaran. Nah, rumus perputaran itu sama dengan penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Di situ kan penjualannya udah diketahui ya, $480.000 dibagi $300.000 itu sama dengan 1,6 atau 16%. 1,6. Nah, habis itu perhitungan selanjutnya itu ROI sama dengan margin dikali perputaran. Nah, di situ kan marginnya kan kita dapat tuh 0,10. Nah, 0,10 itu dikali perputarannya itu sekitar 1,6. Jadi sama dengan 0,16 atau 16%. Jadi di divisi berat dari Kelimar Company itu marginnya itu totalnya 16% atau 0,16. Berarti yang ketiga itu ada laba residu. Nah, laba residu ini adalah selisih antara laba operasi dan imbal hasil dolar minimum yang dipersyaratkan atas aset operasi perusahaan. Dengan kata lain,
Laba residu ini mengukur laba bersih suatu unit bisnis setelah memperhitungkan biaya kesempatan dari model yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Nah, di laba residu ini ada fungsi dan tujuannya. Yang pertama itu ada mengukur nilai ekonomis yang benar-benar dihasilkan oleh suatu divisi atau unit bisnis. Baru itu yang kedua itu memastikan bahwa divisi tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga menutupi biaya modal atas aset yang digunakan. Baru itu yang ketiga itu menjadi alat ukur yang lebih adil dibanding ROI karena mempertimbangkan besarnya investasi. Di sini ada rumusnya laba residu. Laba residu sama dengan laba operasi dikurang dalam kurung hasil imbal minimum dikali aset operasi rata-rata. Di sini ada contoh soalnya. Di situ sama juga perusahaannya dari Climber Company yang itu tuh diketahui ada penjualannya sekitar ada $480.000, baru ada beban pokok penjualan sekitar $222.000, baru ada laba bruto itu sekitar $258.000, baru ada beban penjualan dan administrasi itu sekitar $210.000 dan laba operasi itu $48.000. Nah, di awal tahun ini nilai asetnya itu sama sebesar $277.000 dan di akhir tahunnya juga sama, nilai aset operasinya $323.000. Nah, di sini tuh ada tambahan teman-teman, itu ada company mensyaratkan imbal hasil minimum sebesar 12%. Jadi di sini kita disuruh diminta hitung aset operasi rata-ratanya dulu, baru laba residunya. Jadi di sini ada langsung jawabannya. Pertama itu kita disuruh ngitung aset operasi rata-ratanya dulu, sama kayak di rumus awalnya di ROI itu dalam kurung aset awal ditambah aset akhir dibagi 2. Jadi aset awal itu $277.000 ditambah $323.000 baru dibagi 2. Sama dengan $600.000 dibagi 2 sama dengan $300.000. Nah, di sini ada laba residunya. Nah, rumus laba residunya itu laba operasi dikurang dalam kurung imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata. Kan kita udah ketahui ya, laba operasinya itu $48.000 itu dikurang dalam kurung 12% karena dapat dari 12% karena di sini company itu mensyaratkan imbal hasil minimum sebesar 12%. Baru itu dikali yang tadi aset operasi rata-ratanya $300.000. Nah, di sini tuh kita ngitung yang di dalam kurungnya dulu teman-teman. Jadi 12% itu dikali $300.000 itu hasilnya itu $36.000. Jadi $48.000 dikurang $36.000 hasilnya itu $12.000. Yang baru kesimpulannya itu setelah memperhitungkan biaya modal sebesar 12%, divisi Baret itu masih menghasilkan nilai ekonomis tambahan sebesar $12.000 yang merupakan indikator dari kinerja positifnya perusahaan company ini. Habis itu next ada ketiga itu ada EVA atau Economic Value Added. Baru EVA ini adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal dalam dolar yang digunakan. Biaya modal dalam dolar yang digunakan adalah biaya modal dalam persentase aktual dikalikan dengan total modal yang digunakan. Nah, EVA ini biasanya digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan itu benar-benar menciptakan nilai tambahan bagi para pemegang sahamnya itu. Nah, di sini ada tujuan EVA. Yang pertama itu ada mengukur nilai tambah ekonomi yang real yang diciptakan perusahaan. Baru yang kedua itu membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Baru yang ketiga itu digunakan sebagai alat ukur kinerja manajemen. Dan yang keempat itu ada mendorong manajemen untuk mengelola modal secara efisien. Di sini tuh ada rumusnya EVA. EVA itu sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang biaya modal dalam kurung biaya modal dalam persentase dikali total modal yang digunakan. Di sini ada contoh soalnya, sama juga perusahaannya itu Climber Company. Diketahui juga sama penjualannya itu $480.000, baru beban pokoknya penjualannya $220.000 dan seterusnya. Di sini cuma ada yang membedakan, ada pajak penghasilan 30%, itu sekitar
$14.400.000, terus ada laba neto $33.600. Di sini total modal yang digunakan itu sama dengan $300.000. Baru biaya aktual klimernya company itu ada 10%. Yang diminta itu hitung EVA. Karena kita kan udah juga hitung itu laba operasi setelah pajaknya itu sekitar EVA itu sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang dalam kurung biaya modal aktual dikali total modal. Kita kan sudah tahu diketahui situ laba operasi setelah pajak itu $33.600.000, baru dikurang dalam kurung 10% dikali $300.000. Di sini kita bakal ngitung yang di dalam kurungnya dulu, itu tuh sekitar $30.000. Itu jadi $33.600.000 dikurang $30.000, hasilnya itu ada $3.600.000. Di sini kesimpulannya, setelah menutupi semua biaya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba, divisi ini masih menciptakan nilai tambah ekonomi sebesar $3.600.000 untuk perusahaan. Di sini next ada harga transfer perusahaan terdesentralisasi, itu bakal dijelasin oleh Dona. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada harga transfer dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Jadi harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Nah, penetapan harga transfer ini merupakan masalah yang rumit dan berdampak pada divisi perusahaan dan secara keseluruhan. Nah, tujuannya itu buat apa? Tujuannya itu yang pertama untuk mengukur kinerja masing-masing divisi secara adil, terus itu untuk mendorong pengambilan keputusan yang efisiensi antar divisi, dan yang terakhir untuk mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan, termasuk untuk keperluan perpajakan pada perusahaan multinasional. Next. Nah, di sini tuh selanjutnya ada dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi ketika suatu perusahaan, maksudnya ketika dalam suatu perusahaan atau suatu divisi itu menjual barang ke divisi lain, maka dampaknya itu adalah perusahaan itu, ketika satu divisi dalam perusahaan menjual barang ke divisi lain, maka kedua divisi, baik itu divisi penjual maupun divisi pembeli, itu akan berpengaruh. Terus perusahaan secara keseluruhan juga ikut berdampak. Nah, apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh itu ada biaya divisi pembeli, terus ada pendapatan divisi penjual. Nah, apa akibatnya? Akibatnya itu laba masing-masing divisi perubahan karena pendapatan dan biaya berubah. Terus ini juga itu mempengaruhi evaluasi kinerja manajer dan kompensasi, itu kayak gaji dan bonus. Habis itu ada ukuran kinerja seperti ROI. Habis itu ada residual income dan ikut berubah. Terus karena itu harga transfer bisa menjadi isu emosional dan sensitif dalam perusahaan. Next. Habis itu ada kebijakan harga transfer. Jadi kebijakan harga transfer ada yang pertama itu harga pasar. Nah, harga pasar ini merupakan metode terbaik untuk menetapkan harga transfer. Jika tersedia harga pasar yang kompetitif, pengguna harga pasar menjamin keadilan antara divisi, karena divisi penjual tidak akan dirugikan dan divisi pembeli tidak akan membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, dalam kondisi ini, keputusan divisi ini untuk menjual atau membeli akan sejalan dengan kepentingan laba perusahaan secara keseluruhan, sehingga manajemen puncak tidak perlu ikut campur. Nah, transfer internal jika terjadi akan dilakukan pada harga pasar tanpa merugikan salah satu pihak. Jadi harga pasarnya adalah metode terbaik jika tersedia pasar luar yang kompetitif dengan menggunakan harga pasar. Nah, divisi lain tuh divisi penjual tidak akan dirugikan karena karena dia menjual pada harga yang wajar. Terus divisi pembeli juga dia tidak akan membayar lebih mahal dari harga pasar. Nah, keputusan antar divisi ini sejalan dengan kepentingan perusahaan tanpa perlu intervensi dari manajemen puncak.
Terus jika ada transfer internal, maka harga pasar memastikan keadaan bagi semua pihak. Jadi nggak ada pihak baik divisi penjual maupun divisi pembeli itu nggak akan ada yang dirugikan. Terus yang kedua ada harga transfer berbasis biaya. Nah ini itu merupakan metode penetapan harga antar divisi dalam satu perusahaan berdasarkan biaya produksi produk. Nah, metode ini tuh digunakan jika tidak tersedia harga pasar eksternal yang wajar, misalnya karena produk memiliki desain khusus pemilik. Nah, jadi metode ini tuh digunakan jika ada harga pasar eksternal yang wajar, misalnya karena produk desain khusus pemilik. Nah, dalam pendekatan ini tuh harga transfer itu ditentukan berdasarkan biaya produksinya, habis itu cocok untuk produk unik yang tidak tersedia di pasar luar. Nah, metode harga transfer ini sangat penting untuk mengoptimalkan laba dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Terus next Farel. Oke, baik, di sini ada contoh soal. Di sini ada PT Maju Sejahtera memiliki divisi kasur dan divisi furnitur. Nah, divisi kasur itu memproduksi kasur futon dengan desain khusus yang tidak tersedia di pasar luar dalam ukuran yang sesuai. Nah, harga transfer antar divisi ini ditetapkan berbasis biaya penuh, yaitu ada biaya bahan langsung, terus ada tenaga kerja langsung, terus ada overhead variabelnya, terus ada variabel tetapnya, terus ada total biaya tetap. Nah, total biaya tetap kan. Habis itu, namun divisi kasur itu tidak mendapat laba dari harga transfer ini, sehingga solusi manajemen mempertimbangkan markup 10%. Nah, sehingga harga transfer ini menjadi 30,80 dolar. Nah, diketahui divisi Furtinur ini bisa membeli kasur berkualitas rendah dari pihak luar seharga 25 per unit. Terus divisi kasur beroperasional pada kapasitas penuh dan bisa menjual produk pasar luar seharga 40 per unit. Nah, di sini tuh ada pertanyaannya. Yang pertama tuh tentukan harga transfer kasur berdasarkan biaya penuh. Terus berapa harga transfer jika menggunakan biaya plus 10%. Terus apa risiko jika harga transfer tanpa laba, dan apakah transfer antar divisi ini tetap dilakukan, dan berikan alasannya. Habis itu strategi harga transfer apa yang paling adil bagi kedua divisi. Next. Nah, yang tadi yang pertama tuh kan diminta kita menentukan harga biaya penuh. Nah, jadi harga biaya penuh itu kan situ ada bahan baku langsung, habis itu tenaga kerja langsung, ada overhead variabel sama overhead tetap, terus ada biaya overhead tetap. Nah, jadi untuk mengetahui biaya penuhnya itu kita tambahin aja, berarti bahan baku langsungnya, tenaga kerja langsung, terus overhead variabelnya, overhead tetap itu di total semuanya. Jadi biaya penuhnya itu totalnya ada 28%. Nah, terus tadi yang nomor 2 itu diminta berapa harga transfer jika menggunakan biaya plus 10%. Nah, jadi ada rumusnya sini tuh, jadi harga transfer ditambah 10%. Nah, jadi 28% dari harga biaya penuh tadi itu ditambah dalam kurung ini 28% itu dikali 10%. Nah, 10% itu dari ini yang markup ini. Manajemen mempertimbangkan markup 10% itu adalah biaya plus 10%-nya. Jadi totalnya itu ada 30,8%. Nah, terus yang nomor 3 itu kan ditanya apa risiko jika harga transfer tanpa laba. Nah, risikonya itu adalah divisi kasur tidak memperoleh keuntungan sehingga tidak termotivasi untuk memproduksi barang bagi divisi lain. Terus ini bisa menyebabkan konflik antar divisi karena divisi penjual merasa dirugikan. Terus itu mengganggu efisiensi internal karena bisa saja divisi ini memilih menjual ke pihak luar untuk mendapatkan keuntungan lebih. Nah, terus yang nomor 4 tadi ada, apakah transfer antar divisi tetap dilakukan, dan berikan alasannya. Nah, jawabannya itu tidak akan terjadi transfer karena divisi Furtinur dapat membeli kasur berkualitas rendah dari pasar luar seharga 25 dolar yang lebih murah, dan harga transfernya itu 30,80 dolar. Terus
divisi kasur beroperasi pada kapasitas penuh dengan bisa menjual kasur ke pihak luar seharga 40%, seharga $40. Nah, yang lebih menguntungkan dibandingkan hanya menerima $30,8 dari internal transfer. Terus yang kedua, selanjutnya ada kedua, defisit tidak memiliki insentif ekonomis untuk melanjutkan transfer internal. Nah, terus yang terakhir tadi ada strategi harga transfer yang apa yang paling adil bagi kedua divisi. Nah, strategi yang paling adil itu yang pertama di sini ada gunakan harga transfer berbasis biaya plus. Nah, laba wajar misalnya biaya plus 10% yang tadi itu kan sesuai dengan profit margin rata-rata, atau jika tersedia harga pasar kompetitif sebagai dasar acuan. Jadi menggunakan harga pasar kompetitif sebagai dasar acuannya. Terus ada kebijakan perusahaan yang fleksibel yang mempertimbangkan kapasitas produk, peluang pasar eksternal, dan efisiensi keseluruhan. Nah, dengan begitu, kedua divisi tetap memiliki insentif dan perusahaan secara keseluruhan tetap optimal. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah kebijakan harga pasar. Nah, kebijakan harga transfer ini yang tadi kan lanjut yang ketiga ada harga transfer yang dinegosiasikan. Nah, harga transfer yang dinegosiasikan ini memberi keseluasan bagi divisi penjual dan pembeli untuk menyepakati harga berdasarkan kondisi yang saling menguntungkan. Nah, pendekatan ini efektif dalam situasi pasar tidak sempurna karena memungkinkan penghindaran biaya tambahan seperti penjualan dan distribusi. Nah, dengan begitu kedua divisi ini bisa berbagi manfaat dari efisiensi internal dan mencapai kesepakatan yang adil tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, di sini ada harga transfer minimum sama transfer maksimum. Nah, harga transfer minimum itu adalah harga dasar yang merupakan harga terendah yang masih membuat divisi penjual tidak dirugikan jika menjual ke divisi internal dibandingkan menjual ke pihak luar. Ini sering disebut harga dasar dalam kisaran tawar-menawar. Yang kedua, harga transfer maksimal atau harga plafon merupakan harga tertinggi yang masih dapat diterima oleh divisi pembeli tanpa merasa dirugikan jika dibandingkan dengan membeli dari pihak luar. Nah, ini sering disebut sebagai harga plafon karena kisaran tawar-menawarnya. Terus next. Nah, di sini ada contoh soal. PT Maju Nyaman Sejahtera memiliki dua divisi, itu divisi kasur sebagai penjual dan divisi Fortuner sebagai pembeli. Nah, divisi kasur memproduksi kasur cotton dengan informasi sebagai berikut. Harga jual pasar eksternalnya $50 per unit. Terus biaya produksi penuhnya $28 per unit. Terus komisi penjualnya untuk penjualan keluarnya itu $5 per unit. Nah, transfer data memerlukan komisi penjualan. Terus ini di sini disuruh tentukan berapa harga transfer minimum yang wajar untuk divisi kasur, terus berapa harga transfer maksimum yang dapat diterima oleh divisi Fortinur, terus ini berapa kisaran harga yang bisa dinegosiasikan antar kedua divisi, dan di sini terus ada mengapa negosiasi harga transfer dianggap lebih adil dibanding metode lain. Next. Baik, ini ada penyelesaiannya. Yang pertama tadi tanya berapa harga transfer minimum yang wajar untuk divisi kasur. Jadi harga transfer minimum divisi kasur itu divisi kasur itu tidak ingin menerima lebih rendah dari apa yang mereka tetapkan dan jika menjual ke pihak luar tanpa membayar komisi. Nah, jadi di sini ada rumusnya itu harga pasar ditambah harga komisi penjualan. Jadi kan tadi ada harga pasarnya itu $50 per unit. Nah, terus komisi penjualan tadi kan $5 per unit, jadi dikurang, jadi 50 dikurang 5 jadi $45. Terus harga transfer maksimum itu divisi Fortinur tidak ingin membayar lebih dari harga pasar luar. Jadi harga transfer maksimumnya itu adalah $50. Terus kisaran harga transfernya berapa? Itu harga yang dinegosiasikan harus berada di antara 40 dan 50. Jadi kisaran harganya itu $40 atau enggak $50. Nah, $45 ini dari 50 dikurang 45. Terus alasan kenapa keadilan metode ini karena pendekatan harga transfer yang dinegosiasikan memungkinkan dua divisi berbagi manfaat dari penghematan biaya internal seperti komisi penjualan
yang tidak perlu dibayar. Ini memberi fleksibilitas dan mendorong kerjasama sehingga dianggap lebih adil dibanding metode yang hanya berdasarkan biaya penuh atau harga pasar tetap. Next. Terus ada balance scorecard atau konsep dasar. Nah, di sini ada definisi strategi menurut balance scorecard. Itu strategi adalah proses memilih segmen pasar dan pelanggan yang ingin dilayani, mengidentifikasi proses internal yang harus diunggulkan untuk memberi nilai kepada pelanggan, serta menentukan kemampuan individu dan organisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, pelanggan dan internal. Nah, strategi ini tuh menghubungkan tujuan manajemen, ada 4 perspektif utama, itu ada keuangan, ada pelanggan, terus ada proses internal, serta yang terakhir itu ada pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, di sini tuh tujuannya tuh yang pertama tuh untuk mengukur kinerja. Jadi balance scorecard ini adalah alat untuk mengukur kinerja yang berhubung langsung dengan strategi dan tujuan perusahaan. Nah, ukurannya ini seimbang di antara hasil dan penyebab, objektif dan subjektif. Terus internal dan eksternal serta finansial dan non-finansial. Nah, hasil dan penyebab ini itu untuk mengukur dampak strategi terhadap tujuan. Terus objektif dan subjektif itu untuk memadukan data kuantitatif dan kualitatifnya. Terus ada finansial dan non-finansial itu untuk mengukur tidak hanya laba tetapi juga inovasi dan kepuasan pelanggan. Next. Saya ada menghubungkan ukuran kinerja harus berhubungan dengan strategi perusahaan. Nah, di sini ada 2 jenis ukuran kinerja, itu ada perform atau penyebab hasil, terus ada outcome measures atau hasil akhir. Nah, kalau penyebab hasil itu adalah faktor-faktor yang mendorong pencapaian kinerja seperti inovasi efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Tapi kalau misalnya hasil akhir ini, itu adalah indikator keberhasilan yang diukur berdasarkan pencapaian tujuan seperti laba, pertumbuhan pasar, dan loyalitas pelanggan. Nah, terus ada hubungan sebab akibat. Nah, ini kunci dari hubungan ukuran kinerja dan strategi adalah memahami hubungan sebab akibat antara berbagai faktor. Jadi ini adalah kunci dalam menghubungkan kinerja dengan strategi adalah untuk memahami sebab akibat. Nah, di sini tuh ada perform driver, tapi nggak ada ya. Nah, perform driver ini untuk memahami keterkaitan ini tuh manajemen itu mengoptimalkan strategi bisnis dan meningkatkan hasil secara keseluruhannya. Terus di sebenarnya ini ada strategi yang dapat dilihat di sini, ada tabel. Yang pertama tuh kita hitung dari bawah. Itu ada di sini tuh ada finansial, customer, internal, terus ada learning, growth. Nah, yang kita dari bawah ini dari learning, growth atau quality training. Nah, ini tuh ada pembelajaran, ini tuh adalah pembelajaran atau pertumbuhan. Nah, di sini itu pelatihan berkualitas bagi jadi dilakukan pelatihan berkualitas bagi karyawan sebagai fondasi awal. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Terus nanti lanjut ke redensi produk. Ada di redensi produk ini, itu tuh di pelatihan tadi kan sudah dilakukan pelatihan. Nah, di sini tuh untuk memungkinkan tim internal untuk mendesain ulang produk. Di sini tuh untuk mendesain ulang produk. Nah, jadi produk yang dirancang ulang itu akan lebih baik dan untuk mengurangi produk yang cacat. Terus ada reduce defect units ini yang sebelah sini, itu tuh untuk memperbaiki desain produk, terus untuk mengurangi jumlah unit produk yang cacat. Nah, di sini tuh untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Nah, lanjut ke increase customer staycation tuh. Itu tuh untuk produk kualitas tinggi dan lebih sedikit cacat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi di sini tuh untuk produk yang berkualitas tinggi dan lebih sedikit cacat dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Habis itu lanjut ke increase market share. Nah, ini tuh kepuasan pelanggan berkontribusi pada peningkatan pangsa pasar karena lebih banyak pelanggan yang tertarik pada loyal. Nah, habis itu ada finansial, yang terakhir itu ada
incur sales. Nah, ini tuh untuk meningkatkan dan mendorong penjualan yang lebih tinggi, dan increase for profit ini tuh untuk menaikkan laba perusahaan. Next. Oke, ini di sini next ada 4 perspektif dan ukuran kinerja. Nah, yang pertama itu ada perspektif keuangan. Ini adalah salah satu dari 4 perspektif utama dalam balance scorecard yang berfokus pada tujuan dan hasil keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Nah, ini tuh fokus pada tujuan dan hasil keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang keuangan. Nah, di sini tuh ada 3 strategi, 3 tema utama dari strategi keuangan ini, yaitu ada pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya, terus ada pemanfaatan aset. Nah, kalau pertumbuhan pendapatan itu tuh untuk meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pasar dan inovasi produk. Habis itu kalau untuk mengurangi, terus yang kedua itu pengurangan biaya, itu tuh untuk meningkatkan biaya operasional untuk meningkatkan efisiensi. Terus ada pemanfaatan aset, itu tuh untuk memaksimalkan pengguna aset perusahaan dan meningkatkan laba. Habis itu ada perspektif pelanggan. Ini adalah salah satu perspektif dalam balance scorecard yang berfokus pada bagaimana perusahaan itu menciptakan nilai bagi pelanggan untuk mendukung pencapaian tujuan keuangan. Perspektif ini menentukan segmen pasar dan pelanggan yang ingin dilayani perusahaan. Nah, di sini ada 2 strategi utamanya, itu ada tujuan dan ukuran inti, terus ada nilai dan pelanggan. Nah, ini yang pertama tujuan dan ukuran inti ini untuk menetapkan indikator dan mencerminkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Terus yang nilai dan pelanggan ini tuh untuk mengembangkan produk dan layanan yang memberi manfaat bagi pelanggan. Next. Nah, terus ini ada perspektif internal. Ini adalah salah satu balance scorecard yang berfokus proses internal yang paling penting dan strategi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan pemegang saham. Nah, di sini ada inovasi proses atau proses inovasi. Nah, proses inovasi ini di sini tuh di proses inovasi ini tuh tujuannya tuh untuk mengembangkan produk baru untuk meningkatkan daya saing. Nah, tujuannya ukuran kinerjanya itu ada 3, yaitu ada untuk jumlah produk barunya, terus untuk pendapatan dari produk barunya, terus ada lama waktu pengembangannya. Habis itu ada proses operasional. Nah, proses operasional ini untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional. Nah, ukuran kinerjanya itu ada kualitas proses, itu ada presentasi produk cacatnya. Habis itu efisiensi proses itu ada biaya dan produktivitasnya. Terus ada kecepatan proses. Kecepatan proses itu ada call time, velocity, dan MC manufacturing sales. Habis itu ada layanan purna jual. Ini itu untuk menjaga kepuasan pelanggan melalui layanan optimal. Nah, ukuran kinerjanya itu ada kualitas layanan. Kualitas layanan itu kayak kepuasan dan penyelesaian masalah pelanggan. Terus ada efisiensi. Nah, efisiensi itu untuk mengoptimalkan biaya layanannya. Terus ada waktu penyelesaian layanan. Nah, ini seberapa cepat masalah pelanggan dapat diselesaikan. Next. Nah, terus yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini adalah salah satu dari 4 perspektif utama dan balance scorecard yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung dalam organisasi. Nah, terus ini ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama itu untuk meningkatkan
kapabilitas karyawan. Jadi organisasi itu harus memastikan karyawannya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis. Habis itu ukuran keberhasilan itu tingkat kepuasan karyawan, tingkat turnover, keluar masuk karyawan, dan yang terakhir itu ada produktivitas. Indikator utama itu adalah jumlah jam pelatihan yang diberikan presentasi proses kritis yang lebih oleh karyawan berkualitas. Mas itu ada peningkatan kapabilitas karyawan. Nah, itu organisasi harus memastikan karyawannya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis. Habis itu ukuran keberhasilannya itu tingkat kepuasan karyawan. Habis itu sama seperti yang tadi ada keluar masuknya karyawan dan produktivitas karyawan kayak pendapatan per karyawannya. Habis itu ada indikator utama itu jumlah jam pelatihan yang diberikan presentasi posisi kritis yang terisi oleh karyawan berkualitas. Terus yang terakhir itu ada peningkatan kapabilitas sistem informasi. Nah, itu sistem informasi yang baik membantu karyawan untuk mendapatkan data secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Terus ukuran keberhasilannya itu presentasi proses yang sudah real time, presentasi karyawan yang bisa mengakses data pelanggan produk secara offline. Next. Nah, tadi kan di perspektif kinerja itu kan yang ke berapa ya? Yang ketiga itu kan ada waktu gitu kan. Nah, ini tuh lanjutannya, jadi ada call time dan velocity. Nah, call time itu waktu siklus dan kecepatan produksi. Nah, yang pertama tuh waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk dari awal hingga akhir selesai. Nah, di sini tuh ada rumusnya. Rumusnya itu ada total call time, total waktu dibagi jumlah unit yang diproduksi. Terus yang kedua itu ada velocity. Kecepatan produksi itu adalah jumlah unit produk yang bisa diproduksi dalam 1 jam. Itu rumusnya tuh typo lagi. Itu tuh adalah total waktu dikurang jumlah unit yang diproduksi. Habis itu ada theoretical velocity, itu adalah kecepatan teoritas, itu jumlah unit produksi maksimal yang bisa diproduksi per jam dalam kondisi ideal. Nah, ini tuh rumusnya theoretical velocity ini 60 menit per jam dibagi produksi horse-nya. Nah, terus ada ada actual velocity atau kecepatan aktualnya, itu ada jumlah unit produk sebenarnya yang dihasilkan per jam dalam kondisi nyata termasuk hambatan waktu tunggu, perbaikan mesin dan lain-lainnya. Rumusnya itu ada aktual sama dengan 60 menit per jam dibagi aktual call time-nya. Di sini contoh soal, sebuah perusahaan memiliki data produksi sebagai berikut. Salah satunya soal manufaktur adalah selama 1 kuartal atau 3 bulan. Nah, di sini ada jumlah maksimal unit yang diproduksi sebanyak 200.000 unit. Terus ada jumlah aktual unit yang diproduksi sebanyak 160 unit. Terus jumlah jam produksinya itu ada 40.000 jam. 40.000 jam. Terus di sini tuh ada hitung siklus teoritasnya, terus ada disuruh hitung waktu siklus aktualnya, terus kecepatan teoritisnya, terus ada kecepatan aktualnya. Next. Oke. Yang pertama itu kita menghitung theoretical time-nya. Nah, jadi di sini kita tahu 1 jam itu sama dengan 60 menit, terus total jam produksi kan 440.000 jam tadi. Habis itu total menit produksi itu 40.000. Jadi untuk mengetahui total menit produksi itu, jadi 40.000 ini dikali 60. Jadi total itu 2.400.000 menit. Nah, untuk mengetahuinya tuh rumusnya tuh tadi kan call time itu total waktu dibagi jumlah unit yang produksi. Jadi 2.400.000 ini dibagi 200
200.000 unit yang diproduksi tadi kan di soal. Jadi itu totalnya itu 12 menit per unit. Terus kalau kalkulnya itu 2.400 menit ini dibagi 160. Nah, 160 ini itu adalah jumlah aktual yang diproduksi. Jadi total itu ada 15 menit per 15 menit per unit. Terus itu kalau yang teorikalnya ini 60 dibagi 12. Nah, 60 dibagi 12 atau 200 menit 200 unit 200.000 unit ini dibagi 40 ini dari total jam produktif yang 40 jam ini. Jadi total itu ada 5 menit per jam. Itu soal aktualnya ini sama ada 160 ini dari jumlah unit aktual yang diproduksi dari soal, terus ada 40 ini sama 40 itu dari jamnya, jadi totalnya itu ada 4 menit per jam. Next. Terus ada yang terakhir itu ada manufacturing cycle efisiensi atau adalah ukuran efisiensi waktu dalam proses produksi. Jadi ini untuk menunjukkan seberapa besar proporsi waktu total produksi yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, ini tuh dibandingkan dengan seluruh waktu yang digunakan termasuk waktu-waktu yang tidak menambah nilai. Dan di sini tuh ada rumusnya MCI itu sama dengan process time dibagi processing ditambah move time ditambah interaction time terus ditambah waiting time processing time. Terus di sini ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan mencatat waktu dalam satu siklus produksi sebagai berikut. Proses time-nya 20 menit, terus move time-nya 5 menit, inspecting time-nya 3 menit, waiting time-nya 7 menit. Jadi pertanyaannya itu hitung total waktu siklus produksi, terus hitung nilai manufakturnya, habis itu apa arti dari nilainya. Nah, yang pertama tuh kita untuk menghitung waktu siklus produksi itu, jadi di sini ada rumusnya proses time ditambah move time ditambah expect time ditambah waiting time. Jadi 20 menit tadi ditambah 5 menit ditambah 3 menit ditambah 7 menit sama dengan 35 menit. Nah, terus yang untuk mengetahuinya itu, untuk mengetahui MCE-nya itu berarti processing time ditambah total time. Nah, processing time itu kan 20 menit. Nah, terus total time ini ada 35 menit. Jadi 20 menit dibagi 30, jadi totalnya itu 0,571% atau 57,1%. Nah, terus apa makna dari MCI yang diperoleh? Nah, nilai MCI sebesar 57,1% ini berarti hanya 51% dari total waktu yang diproduksi yang benar-benar digunakan untuk menambah nilai pada produk. Next. Baik teman-teman, ada yang mau dipertanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan teman-teman? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan bisa ditutup oleh kelompok 6 dan saya minta teman-teman semuanya on cam dulu.
Iya, Ali, silakan. Izin bertanya ya. Jadi untuk slide balance scorecard, nah, itu saya ingin bertanya apakah semua hubungan dalam balance scorecard ini tuh bersifat universal atau cuma cocok untuk perusahaan tertentu? Apakah udah jelas? Oke, terima kasih. Boleh Arya, silakan. Oke, aku Arya Bagus Ramadan, 22/10/12. Izin bertanya dong, yang return of investment bagian kegunaan dan kelemahan. Yang bagian mana? Yang ROI itu, Bang? Kegunaan dan kelemahan. Kelewatan. Coba mendel. Nah itu di situ kelemahan ROI itu fokus jangka panjang. Kenapa ROI itu tidak fokus ke jangka panjang? Balik. Nah, di situ kelemahannya kan ROI itu fokus pada jangka pendek. Kenapa ROI tidak fokus ke jangka panjang? Sekian. Oke, terima kasih Arya. Maaf Ali, tadi pertanyaannya bisa diulang kah? Oke. Jadi apakah semua hubungan dalam balance scorecard itu bersifat universal atau hanya cuma cocok ke perusahaan tertentu? Aku izin jawab ya. Jadi ini tuh nggak sepenuhnya itu universal, tapi juga sangat dia tuh fleksibel sih. Jadi itu bisa digunakan untuk semua bisa digunakan oleh semua jenis perusahaan sih, tapi juga bisa beradaptasi di berbagai jenis organisasi, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar, perusahaan manufaktur apa aja tuh bisa. Itu sih. Apakah terjawab? Oh, jadi dia nggak universal tapi tetap fleksibel gitu ya? Iya. Jadi ini cocok sama perusahaan atau apa enggak? Apa? Jadi scorecard ini cocok sama semua perusahaan apa beberapa aja? Kalau menurut saya pribadi sih cocok aja ya untuk semua perusahaan. Jadi universal? Iya. Tapi dia nggak universal, maksudnya nggak harus universal sepenuhnya sih. Maksudnya? Dia tuh bisa fleksibel aja. Gimana ya? Dia tuh nggak digunakan oleh satu jenis perusahaan tertentu gitu, nah. Oh, jadi balance
dia nggak beradaptasi gitu ya. Apa suaramu putus? Berarti tadi kamu bilang dia ini nggak universal, tapi dia bisa fleksibel ke semua perusahaan. Iya. Berarti universal. Oke, nanti saya bahas lagi. Oke, Bu. Makasih, Dona. Izin menjawab tadi pertanyaan Arya, kenapa ROI itu fokusnya jangka pendek, kenapa nggak jangka panjang? Jadi itu ROI itu kenapa fokusnya jangka pendek? Itu ROI itu sifat dasarnya itu lebih condong ke pengukuran keuntungan finansial atau dalam jangka pendek atau menengah. Nah itu ada beberapa alasannya ya Arya. Yang pertama itu ROI itu mengukur dari hasil keuangannya saja. Baru yang kedua itu ROI itu berorientasi pada hasil yang cepat. Jadi ROI itu butuhnya di hasil yang cepat. Baru yang ketiga itu ROI itu juga nggak memperhitungkan resiko di masa depan atau jangka panjangnya. Baru yang terakhir itu ROI itu kayak mengabaikan aset-aset yang tak berwujud gitu Arya. Apakah terjawab? Oke, terjawab. Terima kasih, Farel. Oke Arya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Cukup dulu teman-teman, untuk kelompok 6 bisa ditutup dulu presentasinya dan kemudian minta teman-teman untuk on cam dulu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi.